Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat terus ya. Biar berkah sebelum belajar, yuk kita baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Siapa di sini yang suka dibacain dongeng sebelum tidur? Kalau suka dibacain berarti sama kakak ya. Nah, ternyata menurut penelitian, membaca dongeng sebelum tidur itu sangat baik loh untuk kecerdasan otak, bahkan bisa bermanfaat hingga dewasa nanti. Nah, baca dongeng aja sangat baik untuk otak ya. Apalagi kalau sebelum tidurnya kita membaca doa dulu, ditambah baca Al-Quran. Wah, ini gak cuman pinter nih, tapi juga hati tentram, damai, bahagia. Nah, ngomongin soal dongeng itu ada beberapa jenis loh. Oke, supaya dapat pembahasan lebih jelas, simak terus videonya. Dongeng terbagi ke dalam dongeng jenaka, mite, legenda, sage, dan fabel. Apa saja ya perbedaan dari masing-masing dongeng-dongeng itu? Pertama, ada dongeng jenaka. Dongeng jenaka adalah jenis dongeng yang memiliki unsur komedi di dalamnya. Meskipun menonjolkan unsur komedi, dalam cerita jenaka juga dapat menyampaikan pesan moral. Jadi gak cuma ketawa-ketawa saja, tapi kita juga bisa mendapatkan pesan dari sebuah cerita jenaka. Contohnya, misalnya Si Kabayan. Ada yang pernah dengar cerita Si Kabayan? Nah, Si Kabayan itu adalah cerita yang berasal dari tanah Sunda. Ada juga loh yang dari luar negeri, yaitu Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini juga sangat terkenal ceritanya sampai ke Indonesia. Nah, si Abu Nawas ini asalnya itu dari Timur Tengah ya. Nah, kalau kita membaca cerita-cerita Abu Nawas itu penuh dengan kelucuan tapi penuh dengan pesan-pesan. Selanjutnya ada mite. Mite adalah jenis dongeng yang berisi kisah kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang gaib, tapi bukan hantu ya. Nah, misalnya apa gaib itu? Misalnya dewa-dewi atau sesuatu yang mistis. Nah, misalnya ada kisah Nyai Roro Kidul. Nah, kisah ini sangat kental dengan pantai selatan. Ada juga dongeng Dewi Sri. Orang-orang zaman dahulu, sebelum mereka mengenal Islam, khususnya di Indonesia, ada beberapa daerah yang mempercayai bahwa hasil panen mereka berupa padi-padian, sayuran, buah-buahan itu hasil dari kasih sayang Dewi Sri. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terbentuknya suatu tempat. Misalnya, legenda Tangkuban Perahu. Nah, Tangkuban Perahu adalah sebuah gunung yang bertempat di Jawa Barat. Tangkuban artinya telungkup, perahu ya perahu. Jadi Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang telungkup. Nah, orang-orang dulu percaya bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang terbalik. Nah, terbaliknya kenapa? Nah, terbaliknya itu karena ditendang oleh Sang Kuryang. Kenapa Sang Kuryang nendang itu perahu sampai terbalik? Nah, ternyata dia itu mencintai sosok Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi itu ternyata dia adalah ibunya sendiri. Nah, karena Dayang Sumbi menyadari bahwa dia ibunya Sang Kuryang, jelas Dayang Sumbi menolak permintaan menikah dengan Sang Kuryang. Nah, penolakan itu membuat Sang Kuryang marah hingga ia menendang perahu itu hingga terbalik. Hingga orang percaya bahwa gunung itu adalah perahu yang terbalik dari tendangan Sang Kuryang. Wah, jelas hukumnya haram ya ingin menikahi ibu sendiri. Dalam Islam, ibu itu seharusnya
dihormati, dan disayangi. Bahkan Rasul pun dalam hadisnya menegaskan bahwa kita benar-benar harus menghormati ibu. Dalam hadisnya, ibumu, 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 lalu bapakmu. Oke, kita lanjut lagi ya. Selain legenda Tanggun Perahu, ada juga legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan itu adanya di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Nah, dulu konon katanya terbentuknya Candi Prambanan itu karena seorang putri yang bernama Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi sebuah candi. Selain itu, ada juga sage. Sage adalah jenis dongeng yang menceritakan kepahlawanan dari suatu tempat. Nah, ini kan biasanya kita tonton pahlawan-pahlawan ini ada Iron Man, Spider-Man, Captain America, dan yang lain-lain. Nah, tapi bukan pahlawan yang seperti ini yang dimaksud dalam cerita sage. Nah, pahlawan seperti apa? Nah, yang pasti pahlawan itu adalah pahlawan dari Nusantara. Misalnya Ciung Wanara dari Jawa Barat. Ada juga si Pitung dari Betawi. Kemudian ada juga fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan hewan-hewan sebagai tokohnya. Nah, jadi di cerita fabel, hewan ini berperan dan bisa berbicara layaknya seperti manusia. Nah, contoh fabel yang terkenal adalah dongeng Si Kancil. Nah, pasti teman-teman pernah menonton atau mendengar cerita langsung dari Si Kancil ini kan? Nah, itu dia materi jenis-jenis dongeng. Jadi, dongeng itu dapat terbagi ke dalam dongeng jenaka, mite, legenda, sage, dan fabel. Semoga dengan materi ini kalian bisa lebih memahami jenis-jenis dongeng. Dan jangan lupa selalu terus membaca dongeng ya, karena di dalam dongeng ada ilmu pengetahuan dan pesan-pesan di dalamnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.